Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah, alhamdulillah, senang sekali rasanya kita masih bisa berjumpa kembali di rangkuman tausiah singkat Jamaah Nurul Qalbi. Tak bosan-bosan kami mendoakan kepada penonton setiap channel Jamaah Nurul Qalbi, semoga tetap diberikan kesehatan, baik zahir maupun batin, dilapangkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi saudaraku yang sampai saat ini masih terlilit hutang, semoga Allah cepat melunaskan serta dipanjangkan umur kita dalam ketaatan dan kebaikan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Penonton channel Jamaah Nurul Qalbi yang dirahmati Allah, kita semua sadar bahwa kelak kita akan mengalami kematian. Sisa hidup yang kita jalani sekarang ini hanyalah menunggu waktu, menunggu giliran nyawa kita akan dicabut oleh malaikat maut. Dan dari sinilah kehidupan yang sesungguhnya baru dimulai. Saat manusia meninggal, maka akan terputus semua amalannya, kecuali 3 perkara, yakni sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak solih yang mendoakan. Hal ini sebagaimana yang pernah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi SAW pernah bersabda, apabila manusia meninggal, amalnya akan terputus kecuali 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak solih yang mendoakannya. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Tirmidzi. Sebagai seorang muslim yang sadar akan pentingnya bekal amal di hari kiamat, tentu akan sangat berharap amal yang pernah dikerjakannya semasa hidup bisa menghantarkannya menuju surga yang telah Allah sediakan. Tapi sebelum itu, perlu kita ketahui terlebih dulu tentang amal jariah. Amal jariah adalah amal yang akan terus mengalir meski si pengamalnya telah meninggal dunia. Amal tersebut bisa berupa amal kebaikan maupun amal keburukan. Ketika semasa hidup kita gemar melakukan sedekah jariah, maka pahala sedekah tersebut akan terus mengalir sekalipun kita telah meninggal dunia. Kita akan terus mendapatkan kucuran pahala selama harta atau tenaga yang kita sedekahkan masih dimanfaatkan atau membawa manfaat bagi kaum muslimin lainnya. Begitu juga dengan amal keburukan yang pernah kita kerjakan semasa hidup di dunia. Kita pun akan terus mendapatkan kucuran dosa meskipun kita telah meninggal dunia. Betapa menyedihkannya nasib seorang mukmin yang telah meninggal namun terjerumus ke dalam dosa jariah. Satu hal yang perlu saudaraku ketahui adalah yang malaikat catat dari kehidupan kita tak hanya aktivitas dan amalan yang kita kerjakan, namun juga dampak dan pengaruh dari aktivitas dan amalan kita. Orang yang melakukan amal dan aktivitas yang baik, maka insya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan catat amal baik itu dan memberikan ganjaran dari apa yang diamalkan. Oleh karenanya, agama Islam mengajarkan umatnya untuk melakukan amal kebaikan, yang mana amal tersebut bisa memberikan pengaruh baik bagi masyarakat luas. Insya Allah dengan begitu kita akan mendapatkan pahala dari amal yang kita kerjakan sekaligus dampak baiknya. Begitu juga sebaliknya, apabila kita melakukan amal keburukan atau maksiat, maka kita pun akan menuai dosa, ditambah lagi dengan dampak buruk yang akan kita dapatkan. Rasulullah SAW selalu mengingatkan kepada umatnya agar berhati-hati, jangan sampai kita terjebak dalam dosa jariah. Maksudnya adalah dosa yang akan terus mengikuti pelakunya meski pelaku tersebut telah meninggal dunia. Na'udzubillah. Lalu jenis dosa apa saja yang akan terus menimpa pelakunya meski pelakunya telah meninggal dunia? Yang pertama adalah mempelopori perbuatan maksiat. Maksudnya adalah seseorang yang melakukan perbuatan maksiat di hadapan orang lain sehingga banyak orang yang mengikuti perbuatannya, sekalipun orang tersebut tidak mengajak orang lain untuk mengikutinya.
Dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, barang siapa yang mempelopori satu kebiasaan yang buruk dalam Islam, maka dia mendapatkan dosa keburukan itu, dan dosa setiap orang yang melakukan keburukan itu karena ulahnya, tanpa dikurangi sedikit pun dosa mereka. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa meski orang yang menjadi pelopor kemaksiatan tersebut tidak mengajak lingkungan di sekitarnya untuk melakukan hal yang sama, akan tetapi dengan perbuatan yang dikerjakannya tersebut memotivasi orang lain untuk melakukan seperti yang dikerjakan. Oleh karena itu, anak Adam yang pertama kali membunuh, maka dia akan dilimpahi tanggung jawab atas semua kasus pembunuhan karena kezaliman di alam ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidak ada satu jiwa yang terbunuh secara zalim, melainkan anak Adam yang pertama kali membunuh akan mendapatkan dosa karena pertumpahan darah itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika kita mengkaji lebih dalam dari hadis tersebut, maka bisa diambil contoh mudahnya adalah seperti ini. Mungkin kita pernah melihat seorang wanita yang mengenakan celana pendek di hadapan publik. Saat ada wanita lain melihat hal tersebut, maka ia pun menirunya, sehingga menjadi ramai dan tidak merasa risih lagi para wanita memakai celana pendek di hadapan publik. Padahal kita semua tahu, celana pendek hanya boleh digunakan ketika berada di rumah saja. Mungkin benar, wanita yang pertama kali memakai celana pendek tersebut tidak mengajak orang lain secara terang-terangan. Namun mengingat wanita tersebut menjadi pelopornya, kemudian banyak yang meniru, maka ia pun mendapatkan kucuran dosa dari semua yang menirunya tanpa dikurangi sedikit pun, sekalipun pelopor wanita yang mengenakan celana pendek tersebut sudah meninggal dunia. Lalu yang kedua adalah mengajak melakukan kesesatan dan maksiat. Seorang yang menyeru atau mengajak pada perbuatan dosa, maka akan mendapatkan pula dosa dari para pengikutnya. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertuang dalam Quran Surah An-Nahl ayat 25. Mereka akan memikul dosa-dosanya dengan penuh pada hari kiamat, dan berikut dosa-dosa orang yang mereka sesatkan, yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Adapun orang-orang yang termasuk dalam dosa ini adalah para dai yang menyeru kepada kemaksiatan, ataupun tokoh paranormal yang mengajak kepada kesyirikan. Orang-orang inilah yang akan terus mendapat aliran dosa sekalipun telah meninggal dunia. Termasuk juga dalam hal ini adalah orang yang menyuruh orang lain berbuat dosa meski ia sendiri tidak melakukannya. Akan tetapi orang tersebut mendapatkan dosa dari orang lain yang melakukan apa yang diperintahkannya. Sepanjang masih ada manusia yang mengikutinya, menjalankan apa yang diperintahnya, selama itu pula orang tersebut akan turut mendapatkan limpahan dosa, sekalipun jasad sudah terkubur dalam tanah. Lalu apa yang harus kita lakukan jika ingin lepas dari dosa jariah? Saudaraku yang dirahmati Allah, tidak ada cara lain selain segera bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat kepada Allah. Niatkan semua itu karena Allah. Atau jika masih ragu, saudaraku bisa mendatangi para ulama-ulama besar, mintalah saran dari para habaib, lalu setelah itu berhentilah dan bertaubatlah. Karena kita semua tahu, Allah adalah satu-satunya zat yang maha penerima taubat dari hambanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghindarkan kita semua dari dosa jariah yang menghinakan. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga materi ini bermanfaat. Sampai ketemu pada materi berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.